Halo teman-teman, kali ini kita akan mengulas sedan murah 90-an yang masih sangat layak jadi idaman di zaman sekarang. Meskipun umurnya sudah tua dan harganya sudah murah banget, mobil-mobil berikut ini punya daya tarik tersendiri. Dia bukan hanya sekedar mobil harian, tapi juga bisa dinikmati. Dia tidak akan dianggap mobil murah, walaupun harganya sendiri memang sangat murah. Nah, buat teman-teman penikmat mobil yang budgetnya minim, mobil berikut ini bisa dicoba nih teman-teman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu buat yang belum subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yang pertama, Mitsubishi Galant ST transmisi manual tahun 1998. Jika teman-teman ingin sedan murah yang tidak hanya keren di luar saja, tapi mesinnya juga buas dan idaman anak muda, Mitsubishi Galant Hiyu ini bisa jadi pilihan nih teman-teman. Mobil ini sebenarnya hadir sebagai kendaraan eksekutif yang bersaing dengan Honda Accord Cielo dan Toyota Corona. Namun dia tidak hanya sekedar sedan bernuansa mewah, dia juga menawarkan karakter berkendara yang kencang. Model terakhir Mitsubishi Galant ini hadir di tahun 1998. Generasi ke-8 dari keluarga Galant jika mengincu versi global ini hadir ke Indonesia dalam tipe V6 saja. Jadi, jika basicnya medium sedan itu adalah sedan bernuansa mewah, Mitsubishi Galant justru lebih identik dengan konsep sporty dan kencang. Galant Hiyu ini memakai mesin 6A13 2500cc ECI SOHC Multi 24 valve. Tenaganya 165 horsepower, torsinya 216 Nm, pilihan transmisinya manual 5 speed dan matic 4 speed, dan bar penggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 6-7 km per liter, dan luar kota sekitar 9-10 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah rem ABS plus EBD, electric retractable mirror, wooden panel, single airbag, tilt steering, vanity mirror sebelah kiri, spion dengan dynamic view, jam digital, AC digital auto climate, head unit single din, konsol box dengan armrest, seatbelt head adjuster, pengaturan kursi depan lengkap, armrest di baris kedua, antena radio elektrik, dan rem cakram di keempat roda. Kelebihan Galant Hiyu ini adalah desainnya. Dia sangat agresif dan lebih timeless dibanding pesaingnya. Mesinnya sudah V6, artinya sangat bertenaga. Handlingnya juga tergolong sigap di kelasnya. Kabinnya lega dan sangat kedap. Kekurangan Galant Hiyu ini, spare part-nya susah dicari dan mahal, gampang rusak, perawatannya rumit dan bikin kantong jebol. Stigma seperti ini tidak sepenuhnya salah, karena memang agak susah mencari unit yang benar-benar terawat. Namun kalau dapat yang terawat dan sudah terbiasa merawatnya, mobil ini sebenarnya awet dan bandel nih teman-teman. Nah, khusus yang buat yang kurang terawat, biasanya sering muncul masalah pada timing belt, kaki-kaki, terutama yang depan, kemudian full pump, dan sensor O2. Buat yang transmisi matic, dia sering kena di maticnya, alternator, deko, dan dinamo starter. Untuk perawatan sendiri, memang sebaiknya ke bengkel spesialis ya teman-teman, karena mesinnya 6 silinder. Harga Mitsubishi Galant ST transmisi manual tahun 1998 saat ini dengan kondisi yang cukup terawat, pajak aktif, dan siap jalan jauh, dimulai dari sekitar 45 juta rupiah. Untuk biaya pajaknya sekitar 1,1 juta rupiah. Yang kedua, BMW 320i E36 transmisi manual tahun 1995. Mobil 90-an murah yang sangat layak jadi idaman berikutnya adalah BMW E36 320i. Mobil yang dulunya jadi langganan anak orang kaya Jakarta ini termasuk mobil yang desainnya long lasting, masih enak dilihat meskipun umurnya sudah hampir 30 tahun. Melihat sejarahnya, E36 adalah compact executive car yang masuk ke Indonesia antara tahun 1992 sampai tahun 1999. Mobil ini mulai didesain pada Juli 1981 dan selesai di tahun 1988. Di beberapa negara, bodi mobil ini dijuluki Dolphin Shade. BMW E36 sendiri didesain oleh Darin Boyer di tahun 1987 dan Joji Nagashima di tahun 1988. Sebenarnya, ada beberapa varian BMW E36 yang tersedia, seperti hatchback, station wagon atau estate, sampai coupe. Namun yang masuk ke Indonesia, kebanyakan hanya sedan 4 pintu saja. BMW E36 masuk ke Indonesia tersedia dalam beberapa seri, 318i, 320i, dan 323i. Seri 320i ini termasuk yang paling ideal untuk dimiliki karena mesinnya sudah 6 silinder, jadi power to weight ratio-nya lebih seimbang dibanding 318i.
Dia memakai mesin M50 B20 2000cc 6 silinder DHC 24 valve. Tenaganya 148 horsepower, torsinya 190 Nm. Pilihan transmisinya manual 5 speed dan matic 4 speed dan berpenggerak roda belakang. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 6-7 km per liter, dan luar kota sekitar 9-10 km per liter. Fiturnya, remnya sudah ABS, electric mirror, wooden panel, single airbag, tilt steering, vanity mirror kiri kanan dengan lampu, spion tengah dynamic view, head unit single din, AC manual dual zone dengan heater, jam analog, seatbelt height adjuster, pengaturan kursi depan sangat lengkap, armrest di baris kedua, dan rem cakram di keempat roda. Kelebihannya tentu tongkrongannya, masih enak dilihat meskipun sudah tua. Tenaganya cukup buas, meskipun ada yang lebih buas yaitu seri 323i. Handlingnya sigap dan fun to drive. Dan dia termasuk mobil 6 silinder yang paling bersahabat dengan pemula, terutama yang mesin M50 ini. Kekurangannya, kabinnya tergolong sempit, lapisan interiornya banyak yang sudah getas, karet-karet pintu juga mulai kendor. Tapi ini biasa untuk mobil lawas ya teman-teman. Masalah yang sering muncul pada unit yang kurang terawat adalah airflow. Bunyi tik-tik-tik pada mesin, ini biasanya HVA-nya sudah bermasalah. Water pump dan radiator juga banyak dikeluhkan. Kemudian, teman-teman juga perlu memperhatikan termostat, extra fan, dan air mask. Buat teman-teman yang ingin mencoba BMW 320i ini, yang paling minim perawatannya itu adalah yang bertransmisi manual ya teman-teman. Untuk harganya, dimulai dari sekitar 48 juta rupiah, dengan kondisi siap jalan jauh. Pajaknya sekitar 1 juta rupiah. Yang ketiga, Honda Accord Cielo, transmisi manual tahun 1994. Meskipun pada awalnya, Accord itu adalah sebuah sedan premium bernuansa mewah, Accord Cielo bisa dikatakan Accord pertama yang menyematkan desain sporty. Pada tahun 1994, Accord generasi kelima ini hadir di Indonesia dengan nama resmi Honda Accord Cielo. Di Amerika Serikat, mobil ini menjadi mobil paling laris sepanjang dekade 90-an sebelum dikalahkan Toyota Camry. Tidak seperti generasi sebelumnya, Honda Accord generasi kelima ini dibagi menjadi dua versi. Versi Eropa dengan kode sasis CE, dan versi Asia Amerika dengan kode sasis CD. Desainnya yang sangat sporty, membuatnya masih enak dipandang sampai saat ini. Ini bisa jadi salah satu alternatif menarik buat penikmat mobil sporty dengan budget terbatas. Accord Cielo versi awal ini memakai mesin F22A6 2200cc 4 silinder SOHC PGM FI. Tenaganya 140 horsepower, torsinya 193 Nm. Pilihan transmisinya manual 5 speed dan matic 4 speed dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 6-7 km per liter dan luar kota sekitar 9-10 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah power window, lampu di pintu, electric retractable side mirror, tilt steering, individual door warning, vanity mirror sebelah kiri, spion tengah dynamic view, AC analog dengan heater, jam digital, head unit kaset, console box dengan armrest, seatbelt height adjuster, electric seat di kursi driver, tapi yang elektrik hanya untuk pengaturan tinggi rendah saja, armrest di baris kedua, dan rem cakram depan belakang. Desain Accord Cielo memang sudah kelihatan jadul, tapi dia masih enak dilihat. Meskipun berada di kelas premium, Cielo justru sangat kental aura street racing berkat desain yang sporty dan simple. Jadi memang sangat memanjakan pencinta mobil sporty lawas. Sedan ini punya kabin yang lega berkat bodi yang bongsor. Suspensinya nyaman, namun cukup stabil di kecepatan tinggi. Perawatannya cukup mudah, dan spare part-nya juga masih tersedia di pasaran. Kekurangannya, tenaga mesinnya tidak spesial karena belum disematkan teknologi VTEC. Interiornya tanpa wooden panel dan fiturnya minim, tidak seperti rata-rata mobil premium di kelasnya. Dia juga lemah di kaki-kaki, dan penyakitnya hampir sama dengan mobil jadul lainnya. Kalau diremajakan, dia bakal awet lagi. Honda Accord Cielo transmisi manual tahun 1994, harganya saat ini dimulai dari sekitar 45 juta rupiah dengan kondisi yang cukup terawat dan pajak aktif. Biaya pajaknya sekitar 900.000 rupiah. Nah, itulah mobil 90-an yang masih sangat layak jadi mobil idaman di zaman sekarang. Mobil-mobil ini pastinya juga sangat cocok buat anak muda kalau ingin tampil gaya dan berkelas. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep